Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang hukum-hukum puasa. Jadi hukum puasa itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah puasa wajib. Ya, nanti kita akan bahas apa itu puasa wajib. Yang kedua ada puasa sunnah. Yang ketiga ada puasa makruh. Dan yang terakhir ada puasa haram tanpa ada puasa mubah. Jadi puasa mubah ini nggak ada. Adanya wajib, sunnah, makruh, haram. Apa itu puasa yang wajib? Puasa wajib itu adalah puasa yang harus dilakukan. Tidak dilakukan mendapat dosa dan dilakukan mendapat pahala. Apa saja yang termasuk puasa wajib dikatakan? Yang termasuk daripada puasa wajib yang pertama pasti adalah puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan ada puasa namanya puasa kafarat, puasa karena suatu hukuman. Ya, seorang muslim melanggar sesuatu akhirnya dia kena kafarat, dia harus puasa. Yang ketiga adalah puasa qada. Ada orang yang dia dibolehkan meninggalkan daripada puasa Ramadan karena beberapa uzur, mungkin haid, mungkin nifas, mungkin musafir, akhirnya dia harus mengqada salatnya. Atau naudzubillah min zalik, orang yang lalai, dia harus mengqada puasanya. Maka ada puasa yang wajib juga adalah qada. Yang pertama Ramadan, yang kedua kafarat, yang ketiga adalah qada. Dan yang terakhir, yang keempat adalah puasa nazar. Orang yang bernazar, ketika saya mencapai batas tertentu saya akan puasa, maka dia wajib hukumnya menjalani puasa. Itu adalah 4 poin utama puasa wajib. Adapun cabang-cabangan nanti mungkin bisa dipecah. Yang kedua, ada puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa yang dilakukan akan mendapat pahala, tapi tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Banyak sekali puasa sunnah. Ada puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin, Kamis, puasa Daud, ya. Banyak puasa-puasa daripada puasa-puasa sunnah. Nah, kemudian yang ketiga ada puasa makruh. Apa itu puasa makruh? Puasa yang dikatakan makruh adalah puasa yang justru tidak mendapat kesenangan dari Allah. Artinya dianjurkan tidak puasa pada hari-hari tersebut. Apa saja puasa yang makruh? Contohnya adalah puasa di hari Jumat yang tidak ada sebabnya. Maksudnya apa? Puasa di hari Jumat yang nggak ada sebab. Misalnya puasa di hari Jumat, tapi hari Jumat itu tidak mengandung hari-hari fadilah puasa. Misalnya hari Jumat itu ya biasa saja. Benar-benar ketika hari Jumat kita puasa itu hukumnya makruh. Kecuali kita menjalani puasa hari Asyura, tiba-tiba hari Asyuranya hari Jumat, maka ya sunnah puasanya, bukan makruh. Atau tiba-tiba kita menjalani puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bidnya ada di hari Jumat, maka hukumnya bukan makruh tapi sunnah. Begitu pula dibolehkan tidak makruh tapi sunnah orang yang menjalani puasa pada hari Jumat tapi dia sudah mendahulukan sebelumnya pada hari-hari sebelumnya puasa atau hari-hari sesudahnya puasa. Misalnya ada puasa Daud, orang puasa Daud seling 1 hari puasa, 1 hari enggak, besok lagi puasa, besok lagi enggak. Itu puasa Daud. Orang misalnya puasa hari Rabu, dia niat dari hari Rabu dia puasa Daud, kemudian Kamisnya dia tidak puasa, ketemu lagi hari Jumat, apa dibolehkan? Boleh. Ya karena apa? Itu mengandung hari-hari fadilah. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan, tidak ada hujah, tiba-tiba dia puasa pada hari Jumat, maka dia termasuk makruh puasanya. Ya, lebih baik tidak puasa. Dan yang terakhir adalah puasa haram. Apa itu puasa haram? Puasa yang pastinya bukan malah mendapatkan kebaikan, tapi justru akan mendapatkan dosa bagi orang yang melaksanakan puasa tersebut. Memang ada. Iya. Jadi puasa pada waktu-waktu haram ini justru harus dihindarkan. Karena apa? Membawa pada kita dosa. Ya. Apa saja puasa-puasa yang haram tersebut? Ya, ada terbagi 2. Yang pertama puasa yang haram dan tidak sah. Berarti ada puasa haram yang sah. Kita akan bahas satu-satu. Puasa yang haram tapi tidak sah. Itu pada hari Idul Adha, Idul Fitri dan juga hari Tasyrik. Ya, ini hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Maka ketika ada orang puasa di hari tersebut haram, dia mendapat dosa
dan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada juga puasa yang haram tapi sah. Apa itu? Ya ini misalnya puasanya seorang istri tanpa ridhonya suami sehingga ada hajat suami yang tidak tersampaikan. Ya. Istri puasa itu baik, diterima sama Allah, puasanya sah. Tapi apa? Tapi dia mendapat dosa. Kenapa? Tidak dapat ridho dari suaminya. Jadi seorang istri puasa sunnah harus izin sama suaminya. Ya, sekarang mungkin kalau kita kalau izin sama suami, nauzubillah min dzalik, kalau suaminya tidak ngasih. Tapi andai kata tidak ngasih juga itu hak suami. Nah, itu yang pertama. Ada seorang istri puasa tapi tanpa ridho suami. Dan juga termasuk daripada puasa yang haram tapi sah adalah puasanya seorang budak tanpa izin tuannya. Ya, tuannya pengen budaknya kerjanya lebih keras pada hari itu. Tapi ternyata budaknya puasa tanpa ridho tuannya. Akhirnya apa? Terkena dosa. Walaupun sebenarnya seolah-olah dia ibadah tapi sebenarnya mengandung dosa walaupun puasanya sah. Jadi ada 4 puasa. Hukum puasa yang pertama adalah puasa wajib, sunnah. Yang ketiga adalah puasa makruh dan puasa haram, dan tidak ada puasa mubah. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran fikih puasa ini pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.